Kurikulum baru, kurikulum 2022. Tentu kita akan berkata, mengapa kurikulum sering berganti-ganti? Kira-kira kurikulum baru itu kurikulum yang seperti apa? Kurikulum baru itu terkait dengan paradigma baru. Paradigma baru seperti apa? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Kali ini Kak Yano Bintang akan menyajikan kurikulum 2022 yang tahun depan akan diluncurkan dan dipraktekkan di kalangan terbatas, yaitu kalangan sekolah penggerak. Dia akan menerapkan kurikulum itu. Kurikulum itu dinamakan kurikulum 2022 atau kurikulum paradigma baru. Apa yang menjadi kebaruan dari kurikulum itu dan aspek mana yang diperbarui, kita akan lihat satu persatu. Kurikulum baru, kurikulum 2022 itu yang pertama mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 di SD yang selama ini berdiri sendiri dalam kurikulum paradigma baru. Kedua mata pelajaran itu akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial. Itu bertujuan agar peserta didik tentu siap untuk mengikuti pembelajaran IPA dan IPS secara terpadu. Selama ini kan IPA dengan IPS seperti minyak dengan air. Nanti dipadukan dan akan terpisah pada jenjang SMP, sedangkan pada jenjang SMA akan muncul peminapatan IPA, IPS, dan bahasa pada kelas 11 dan 12 ya. Nah, yang kedua, untuk mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, yang pada KTSP 2013 dihilangkan kan. Nah, sekarang pada kurikulum 2022 atau kurikulum paradigma baru, mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru yaitu Informatika. Mata pelajaran informatika dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Sekolah yang belum memiliki sumber daya atau guru informatika tidak perlu khawatir dalam menerapkan mata pelajaran ini karena mata pelajaran ini tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang TIK. Jadi guru bahasa boleh mengajarkan TIK, guru matematika boleh mengajarkan TIK, dan guru bahasa Inggris boleh mengajarkan TIK. Namun dapat diajarkan oleh guru umum itu asal guru umum itu memiliki kemampuan di bidang informatika. Nah, informatika ini penting untuk menjadi dasar pembelajaran bagi anak-anak berpikir komputasi logis. Kemudian yang ketiga itu adalah sekolah akan diberi keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran. Ya, untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran. Misalnya asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Pada kurikulum paradigma baru, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek. Jadi tidak sekali ketika mau ujian saja. Nah, dalam 1 tahun, sedangkan siswa SMP, SMA, atau SMK setidaknya dapat melakukan 3 kali pembelajaran berbasis proyek. Itu minimal, artinya SMP, SMA, SMK setahun bisa 10 kali proyek, bergantung kemampuan fasilitas sarana sekolah yang bersangkutan. Dengan begitu anak nanti akan terbiasa membuat proyek dan terbiasa menjelaskan tentang alasan proyek itu, serta dia lebih menguasai tentang hakikat proyek itu.
Kemudian yang keempat itu adalah jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum 2022 atau kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran. Sekali lagi, tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini di kurikulum 2013. Akan tetapi jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun. Sehingga setiap sekolah punya kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan. Dia boleh berlangsung 1 semester saja, boleh 1 tahun. Jadi per minggu bergantung sekolah yang bersangkutan. Misalnya mata pelajaran IPA di kelas 8 hanya diajarkan pada semester ganjil saja. Sepanjang jam pelajaran per tahunnya terpenuhi, mengapa tidak? Itu boleh dilakukan. Artinya lebih fleksibel bergantung pada metode, kemampuan guru, kemampuan sarana dan prasarana. Jadi nanti tiap sekolah satu dengan sekolah yang lain akan berbeda. Kemudian yang kelima, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD, tentu nanti juga diberlakukan pada jenjang SD yang kelas 4, 5, dan 6. Selama ini kan tematik hanya kelas 1, 2, dan 3. Nanti tematik itu semua siswa SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bergantung sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang keenam, hal yang menarik di kurikulum paradigma baru ini yaitu pada KTSP kita mengenal istilah KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nanti di kurikulum baru itu sudah tidak ada lagi. Diganti dengan CP, capaian pembelajaran yang berisi rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai suatu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru harus mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi sudah tidak KI, KD, tetapi namanya CP. CP inilah yang menjadi pedoman pembuatan RPP dan pembelajaran. Nah, yang ketujuh, struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, PPP menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran secara umum struktur kurikulum paradigma baru ini terdiri atas kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, setiap sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi, ya seperti ekstrakurikuler. Begitulah kurikulum baru, kurikulum paradigma baru yang nanti akan berlangsung tahun 2022. Tentu kita berharap kurikulum ini memberi napas baru, memberi perkembangan baru, dan memberi harapan bagi Indonesia. Kita berharap pendidikan di Indonesia meningkat dan memiliki ranking yang baik di tingkat dunia. Salah satunya adalah dengan memperbaiki kurikulum. Demikian, jangan lupa subscribe Kak Yano Bintang. Ada lagu-lagu menarik di Daun Pisang Entertainment. Lihat ya, kemudian ada Anak Bocah Kids. Demikian, salam Kak Yano Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.